Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Kata Lani. Saat malas tidak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung, ujar Dayu. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda, kata Beni. Anak-anak, berikut ini kita akan mengidentifikasi sebuah pantun. Pantun yang pertama, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat ciri-ciri pantun, yaitu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Kemudian memiliki sajak ABAB atau dalam hal ini A, AR, A, AR. Kalian bisa lihat bagian ujung dari setiap barisnya, diakhiri dengan A dan AR. Lalu ciri berikutnya yaitu suku kata pada baris pertama sampai keempat itu secara berturut-turut adalah 10, 9, 11, dan 13 suku kata. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan bagian sampiran dan isi pantun. Yang merupakan sampiran adalah baris pertama dan kedua, yaitu saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Selanjutnya yang merupakan isi adalah baris ketiga dan keempat, yaitu berbunyi, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Itulah sampiran dan isi pantun ya anak-anak. Sampiran berada di baris pertama dan kedua, sedangkan isi pantun berada di baris ketiga dan keempat. Selanjutnya yang ketiga yaitu amanat. Dalam sebuah pantun biasanya terdapat amanat. Amanat dari pantun yang tadi sudah kita bacakan yaitu olahraga adalah salah satu cara agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, itulah contoh mengidentifikasi sebuah pantun. Dayu, Edo, dan Lina lalu berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina lalu sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan kembali. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi.
Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Anak-anak kemudian identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas tadi ya. Nah, berikut ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu Pak Damar memperoleh kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi. Selanjutnya, anak-anak, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Coba kalian jelaskan ya. Berikut ini adalah pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat, bahwa pemanfaatan sumber daya alam sekitar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan manfaat sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah masyarakat luas. Lalu anak-anak, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Coba kalian jelaskan ya. Berikut adalah manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan memenuhi kebutuhan sandal refleksi bagi masyarakat. Lalu anak-anak, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan ya. Yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya, yaitu Pak Damar selalu memberikan saran kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan yang ditebangi tidak gundul. Anak-anak, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas tadi? Ya, ada, yaitu hubungan antara Pak Damar dengan pemasok kayu serta hubungan Pak Damar dengan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Anak-anak, sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan. Baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa, kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak. Anak-anak, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan ya. Berikut ini cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia biasanya melakukan musyawarah. Namun, ketika musyawarah gagal menemukan kata mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting. Lalu, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama antara lain pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, lalu menentukan jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, dan juga penyelenggaraan suatu acara seperti lomba. Selanjutnya, bagaimana cara masyarakat melakukan tanggung jawabnya sebagai warga?
Masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga antara lain dengan ikut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan jadwal ronda malam, dan juga menjaga kerukunan antar warga. Selanjutnya, anak-anak, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat antara lain menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kerukunan antar teman dan juga tetangga. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.